Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Dia Sakinah dengan NIM F551210069, Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara membuat database sederhana yang saya beri judul Gaji Karyawan SN Tahun. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk menggunakan command prompt, masuk ke dalam sistemnya exam dengan cara menuliskan cdc exam mysql bin. Setelah itu kita masuk ke mysql nya, kita akses mysql nya menggunakan admin yang bernama root. Setelah itu kita mulai membuat database nya dengan cara mengetikkan create database, lalu setelah itu nama database yang kita mau. Yang saya mau di sini membuat database gaji karyawan SN Tahun. Jadi setelah kata create database, saya menuliskan nama seperti berikut: gaji underscore karyawan underscore SM Tahun. Setelah itu sudah berhasil database-nya dibuat, kita mau lihat daftar database, memastikan apakah dia betul sudah ada atau tidak. Dan kita bisa lihat di dalam daftar database sudah ada nama database, yaitu gaji karyawan SM Tahun. Setelah itu untuk menambahkan tabel, melakukan perubahan pada database tersebut, kita harus menggunakan database tersebut dengan sintaks use, lalu nama database-nya yaitu gaji karyawan SM Tahun. Nah, di sini saya ingin membuat tabel pertama yang saya beri nama divisi. Jadi sintaks atau penulisan seperti ini, yaitu create tabel, lalu nama tabelnya, nama tabel yang akan dibuat, lalu buka kurung, enter. Di sini bisa di enter, bisa di tidak, tapi saya enter untuk lebih rapi, supaya lebih rapi. Lalu nama diisikan, selanjutnya itu dituliskan nama-nama kolomnya. Jadi setiap baris itu kita tuliskan nama kolom, lalu tipe data yang digunakan, dan kalau misalnya itu char atau varchar, tambahkan berapa panjang karakternya seperti berikut. Jadi misalnya itu ada nama kolomnya nama divisi, terus dia punya tipe data varchar dan panjang karakternya 50. Saya tambahkan not null agar dia bersifat wajib dan tidak boleh bersifat wajib diisi dan tidak boleh kosong. Lalu setelah nama kolom kita definisikan primary key-nya. Jadi semua tabel harus ada primary key. Di sini primary key-nya adalah kode divisi dan sudah terbuat satu tabel. Kemudian untuk melihat deskripsi dari tabel sebuah tabel, kita bisa menggunakan sintaks dash lalu nama tabelnya. Di sini saya melihat tabel divisi, deskripsinya tabel divisi, dan keluar seperti itu. Kemudian saya akan membuat tabel kedua. Tabel ini yang kedua ini yang bernama tabel jabatan. Lalu terdapat isi beberapa kolom dan tentu saja terdapat primary key, yaitu kode jabatan. Tabel ini terdiri dari 3 kolom, yaitu kode jabatan, nama jabatan, dan tunjangan. Selanjutnya sama seperti di tabel sebelumnya, saya ingin melihat deskripsi dari tabel jabatan dengan sintaks yang sama persis seperti ini. Selanjutnya saya ingin membuat tabel ketiga. Tabel ini bernama tabel karyawan. Tabel ini prosesnya agak sedikit panjang, lebih panjang daripada tabel-tabel sebelumnya karena terdapat 9 kolom di tabel ini. Bisa Anda lihat sendiri kolom-kolomnya itu bernama apa semua, ada 9 intinya. Kemudian terdapat primary key pasti ada primary key karena semua tabel harus memiliki primary key. Untuk di tabel karyawan ini primary key-nya adalah ID karyawan. Tapi di tabel ini terdapat 2 foreign key. Foreign key ini berfungsi untuk menghubungkan antara kolom di tabel satu dengan kolom di tabel lainnya. Untuk di tabel karyawan ini menggunakan 2. Yang pertama kode golongan yang dihubungkan dengan
tabel golongan, kolom kode golongan. Kemudian foreign key yang keduanya adalah kolom kode divisi dihubungkan dengan tabel divisi, kolom kode divisi. Nah, seperti tabel-tabel sebelumnya, saya ingin kembali lagi memperlihatkan deskripsi dari tabel karyawan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat tabel keempat yang saya beri nama tabel lembur. Jadi tabel ini terdapat 4 kolom yang terdiri dari kode lembur, ID karyawan, tanggal lembur, jumlah jam. Kemudian primary key-nya kode lembur, dan terdapat lagi foreign key, yaitu untuk ID karyawan, untuk kolom ID karyawan yang dihubungkan ke tabel karyawan, kolom ID karyawan. Kemudian sekali lagi saya ingin melihat deskripsi dari tabel tersebut, dan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel yang kelima. Saya akan membuat tabel yang bernama cuti. Terdapat 5 kolom. Pertama kode cuti, ID karyawan, tanggal mulai cuti, tanggal selesai cuti, dan jumlah cuti. Dengan primary key yaitu kode cuti, dan ada satu foreign key sekali lagi untuk kolom ID karyawan yang dihubungkan ke tabel karyawan, kolom ID karyawan. Lalu untuk memastikan pembuatan tabelnya, saya ingin melihat deskripsi dari tabel cuti ini, dan hasilnya sama seperti yang saya inginkan saat membuat tabel cuti. Sekarang kita berada di tabel terakhir atau tabel ke-6 yang saya beri nama tabel gaji. Tabel ini terdapat 7 kolom, yaitu kode gaji, ID karyawan, tanggal gaji, gaji pokok, jumlah lembur, potongan, dan total gaji. Primary key-nya itu kode gaji, dan foreign key-nya itu ID karyawan yang dihubungkan ke tabel karyawan, kolom ID karyawan. Tapi ternyata ada sedikit kesalahan di sini di line keempat, karena seharusnya setelah saya menulis tanggal gaji date not null itu harusnya tanda koma, tapi di situ saya salah ketik, malah jadi tanda titik, makanya jadi error. Sehingga saya memperbaiki kembali, saya mengcopy saja sintaks yang di atas dan saya ganti tanda titiknya menjadi tanda koma. Kemudian saya melakukan tabel gaji dan hasilnya sesuai yang saya inginkan. Selanjutnya saya ingin mengisi data ke dalam tabel yang pertama, itu tabel divisi. Jadi cara penulisannya itu adalah insert into, baru nama tabelnya, setelah itu values, kemudian tekan enter. Ini bisa tekan enter, bisa tidak, tapi kalau saya untuk merapikan saya tetap tekan enter, lalu buka kurung. Jadi setiap section dalam kurung itu dia untuk satu baris ya, yang dipisahkan, setiap baris itu dipisahkan dengan tanda koma, dan di dalam tanda kurung itu dipisahkan setiap isi kolom dipisahkan dengan tanda koma juga. Untuk misalnya kalau ada tipe data kolom tersebut yang mau diisi bertipe data char sama varchar, itu dia dia harus menggunakan tanda kutip 1 agar bisa terbaca. Di sini saya mengisi tabel divisi dengan 10 data. Dan terakhir di saat menginput data yang paling terakhir, untuk baris paling terakhir itu ditutup dengan tanda titik koma. Jadi bukan tanda koma lagi, tapi tanda titik koma. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil inputan dari inputan ke tabel divisi itu bisa kita lakukan dengan mengetikkan sintaks select, lalu tanda bintang yang artinya semua, lalu from. Nah, setelah from itu tuliskan nama tabelnya, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian enter, dan akan terlihat data-data yang telah kita input sudah masuk ke dalam tabel tersebut. Selanjutnya saya akan mengisi data ke tabel jabatan. Jadi tabel ini akan saya isi dengan 5 data, yaitu untuk jabatan sebagai kepala divisi, wakil divisi, sekretaris divisi, bendahara divisi, sama anggota divisi.
seperti itu. Sama formatnya seperti cara mengisi kolom sebelumnya, semuanya harus sesuai urutan kolom pengisiannya, penulisannya itu harus sesuai urutan kolom agar tidak terjadi kesalahan. Ternyata ada sedikit kesalahan. Harusnya setelah values itu kalau tanda buka kurungnya hanya 1 kali, tapi di situ saya 2 kali, jadi harus saya ulang penulisan sintaksnya. Input datanya harus diulang, tapi saya copy saja dari sintaks sebelumnya dan tinggal mengubah bagian yang salah saja. Setelah itu saya ingin melihat datanya kembali dengan melakukan select all from tabel jabatan. Saya mau melihat apakah penempatan datanya sudah betul, dan ternyata sudah betul. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel karyawan seperti aturan tadi, bahwa penulisannya insert into nama tabel lalu value, setelah itu enter. Setiap kurung itu untuk memisahkan data per baris, dan di dalam kurung itu terdapat tanda koma untuk memisahkan isi data per kolom. Lalu di antara dua tanda kurung itu terdapat tanda koma untuk memisahkan antara data di baris satu dan baris lainnya. Untuk di sini saya jelaskan kembali bahwa tipe data char, varchar, date, date sebaiknya memang harus menggunakan tanda kutip 1. Karena kalau tidak menggunakan tanda kutip 1 biasanya tidak akan terbaca, malah akan error. Sedangkan untuk tipe data integer itu bisa tidak perlu menggunakan tanda kutip 1, karena walaupun tidak pakai kutip 1 bahkan pasti bakal terbaca juga. Ternyata di sini saat saya menginput data untuk tabel karyawan sebanyak 10 data, terjadi error. Saya pikir errornya hanya karena terlalu banyak enter, terlalu banyak space kosong. Jadi saya memperbaiki itu, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Ternyata masalahnya penginputannya yang tertukar. Seharusnya yang saya input pertama kali itu adalah jabatannya, kode jabatannya, setelah itu baru kode divisinya. Tapi ternyata saya melakukan kesalahan yang menginput kode divisinya terlebih dahulu lalu kode jabatannya. Maka dari itu saya menukar kembali posisinya. Saya copy sintaks yang dari atas saja, kemudian ditukar. Setelah itu tidak ada lagi error, dan saya lanjut untuk melihat isi tabel tersebut dengan sintaks select all from karyawan, dan hasilnya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Selanjutnya kita memasukkan data 5 data ke dalam tabel lembur. Jadi sintaksnya sama, insert into lembur value, lalu masukkan data-datanya. Di sini saya memasukkan 5 data, tapi ketika saya coba untuk percobaan pertama ternyata salah. Saya pikir itu karena kesalahannya berada pada tanda koma atau tanda kutip yang salah penempatan. Jadi sehingga saya coba lagi hanya dengan mengubah bagian tersebut. Tapi di percobaan kedua ternyata masih error. Dan setelah saya perhatikan kembali peringatan errornya, ternyata kesalahan berada pada saat penginputan ID karyawan. Karena ID karyawan ini merupakan foreign key yang terikat dengan tabel lain yaitu tabel karyawan, jadi harus sama persis. Dan setelah saya melihat di tabel lembur, ternyata untuk ID karyawan ada satu ID karyawan yang salah input, yang tidak terdaftar di tabel karyawan. Nah, di situ saya sudah mengubahnya, dan ketika saya coba lagi alhamdulillah sukses. Jadi setelah itu saya melakukan select all from lembur untuk melihat data-datanya, dan berhasil. Ke tabel cuti. Di tabel cuti saya hanya mengisikan 5 data sama seperti tabel lembur.
Saya harap pastikan semuanya sesuai formatnya, sintaksnya tetap sama, insert into cuti, values, lalu semuanya masukkan datanya. Saya mencoba melihat apakah formatnya sudah betul atau tidak. Untuk menghindari error, saya melihat apakah sudah menggunakan tanda kutip tidaknya dan sebagainya. Dan setelah saya coba berhasil, kemudian saya ingin melihat isi data dari tabel cuti, dan ketika saya menggunakan query select all from cuti, datanya keluar sesuai seperti yang saya input sebelumnya. Kita lanjut memasukkan 10 data di tabel yang terakhir, yaitu tabel gaji. Di sini saya memasukkan 10 data karena saya ingin memasukkan data gaji di bulan April tahun 2022 untuk setiap karyawan. Jadi saya sudah mulai mengetik sintaksnya, insert into gaji, values, lalu masukkan data-datanya. Tapi di pertengahan terjadi kesalahan karena saya menginginkan untuk menginput gaji setiap karyawan, tapi ternyata di pertengahan terdapat ID karyawan yang sama, sehingga saya mengulangnya kembali. Saya copy data yang sudah saya input sebelumnya, kemudian lanjut mengerjakan dan berhati-hati agar tidak terjadi error lagi dan sesuai keinginan, dan input datanya sesuai yang saya inginkan. Alhamdulillah selanjutnya itu berhasil. Lalu saya ingin melihat kembali data yang sudah saya input dengan syntax select all from gaji, dan hasilnya keluar sesuai yang seperti yang saya inginkan. 10 karyawan, 10 gaji, 10 data gaji untuk 10 karyawan di bulan April 2022. Selanjutnya kita akan masuk bagian query-query. Jadi saya akan menyiapkan beberapa kondisi atau pertanyaan yang bisa kita jawab menggunakan query-query ini. Jadi misalnya pertama, saya ingin membuat user yang memiliki hak akses full ke database gaji karyawan SM tahun hanya di database tersebut. Caranya itu pertama, kita keluar dulu dari database ini, kita keluar semuanya dulu, lalu cara itu Ctrl C saja. Kemudian kita masuk lagi menggunakan admin root. Setelah itu kita menggunakan database MySQL. Setelah kita menggunakan database MySQL, kita itu membuat user dengan sintaks create user, baru tanda kutip 1, di dalamnya itu ditulis nama nama usernya. Saya memberi nama usernya itu admin SM Town, lalu tanda add, kemudian localhost ini harus berada di tengah-tengah tanda kutip 1. Nah, lalu identified by passwordnya ini kita beri passwordnya ini adalah Lisuman. Jadi ya, kalau mau menggunakan user ini harus memasukkan password, yaitu passwordnya Lisuman. Setelah itu tanda titik koma. Nah, setelah itu kita mau melihat apakah usernya sudah terdaftar atau belum, sudah dibuat atau belum, dengan cara select user, host, password dari tabel user, dan kita lihat ada di situ nama usernya yaitu admin SM Town. Kita lanjut untuk menggunakan kita sekarang mau memberikan hak akses full ke user tersebut atau admin SM Town. Caranya itu grant all privilege, karena saya ingin memberikan semua haknya ke database gaji karyawan SM Town titik lalu tanda bintang. Maksudnya tanda bintang di sini adalah berarti database gaji karyawan SM Town dan semua tabel yang berada di database tersebut kepada admin SM Town, kepada user admin SM Town. Harus user ini harus selalu dikasihkan tanda kutip 1, kemudian tambahkan with grant option, kemudian masukkan tanda titik koma. Tapi ketika saya mencoba menggunakan ini, ternyata terjadi kesalahan sedikit, karena seharusnya saat kita
memasukkan nama user yang akan diberikan hak tersebut, hanya memasukkan nama usernya tanpa ada embel-embel @localhost. Jadi saya copy saja sintaks sebelumnya dan saya hilangkan @localhostnya, dan ketika saya coba sudah berhasil. Selanjutnya mari kita uji coba. Jadi kita Ctrl C dulu atau exit. Setelah itu kita masuk menggunakan admin smtown. Caranya itu mysql min u, lalu nama usernya admin smtown, lalu min p. Setelah itu ketika kita enter, maka kita akan diminta untuk masukkan password. Jadi passwordnya tadi kita masukkan yaitu Lisuman, dan berhasil masuk. Kita coba untuk show database, dan ternyata ketika kita show database bisa, tapi hanya memperlihatkan database gaji karyawan smtown dan bawaan dari MySQL. Setelah itu kita coba untuk menggunakan database tersebut, dan ternyata berhasil. Kita bisa menggunakan database gaji karyawan smtown. Lalu kasus selanjutnya, saya ingin mencabut semua hak akses dari admin ini. Jadi pertama kita keluar dulu, Ctrl C, lalu kita masuk lagi menggunakan admin root. Setelah itu kita menggunakan database MySQL lagi, kemudian kita mencabut hak aksesnya dengan sintaks revoke all privilege on database gaji karyawan smtown di semua tabel, titik bintang itu maksudnya untuk semua tabel, berlaku untuk semua tabel yang berada di database gaji karyawan smtown. Kita cabut dari user admin smtown. Setelah itu akan berhasil, langsung berhasil. Dan setelah itu saya hanya ingin memberikan hak akses berupa read only, atau hanya bisa dibaca, hanya bisa melakukan select. Caranya itu grant select ini kan haknya cuma bisa untuk melihat saja, select read only di database gaji karyawan smtown, berlaku untuk semua tabel yang berada di database gaji smtown ini, dan diberikan kepada admin smtown, diberikan kepada user yang bernama admin smtown. Setelah itu ketika diantar di akhir tanda titik koma, kemudian diantar, ternyata berhasil. Selanjutnya kita lanjut saja, Ctrl C lagi dan masuk menggunakan user admin smtown. Nah, sama seperti tadi caranya, tapi sekarang menggunakan user ini kita akan mencoba apakah betul sudah berhasil mencabut hak aksesnya dan menggantinya menjadi hanya read only. Kemudian dengan user ini kita melakukan melakukan query lainnya. Kita bisa lihat, kita sudah bisa show database sama seperti tadi, hanya bisa melihat gaji karyawan smtown database itu. Kemudian kita mau melihat sebuah kondisi kalau kita mau lihat data dari tabel karyawan, kalau dengan syaratnya itu jenis kelamin karyawannya itu adalah laki-laki. Sintaksnya seperti itu, ditambahkan where jika karyawan like, baru tanda kutip, tanda persen, lalu L, dan ternyata ada sedikit kesalahan. Sudah betul sintaksnya, tapi ternyata belum kita gunakan database-nya. Kita use dulu database-nya. Setelah itu kita copy saja sintaks yang tadi itu sudah betul, dan ketika kita enter hanya akan keluar data karyawan yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita ingin melihat data dari tabel divisi yang diurutkan berdasarkan nama divisinya, yang diurutkan secara menaik atau ascending, dan kita lihat sudah terurut sesuai nama divisinya dari A sampai V, seperti itu. Lanjut, jadi kalau misalnya kita mau melihat data dari tabel karyawan yang di grup
berdasarkan yang dikelompokkan berdasarkan kode divisinya. Nah, jadi bisa menggunakan sintaks seperti berikut. Sama select all from karyawan, group by kode divisi. Kemudian akan tampil data dari tabel karyawan, dan hanya setiap kode divisi hanya akan ada satu data. Jadi kalau misalnya di data karyawan terdapat satu kode divisi dipakai oleh 3 karyawan, maka hanya akan muncul satu data karyawan saja. Selanjutnya saya ingin melakukan penggabungan dua tabel, yaitu tabel karyawan dengan tabel gaji. Agar semua datanya tampil, jadi saya menggunakan union. Jadi ada dua kondisi, left join dan right join itu dipadukan agar semua datanya bisa ditampilkan. Nanti akan setelah diketik semuanya menggunakan sintaks select all from karyawan A ini maksudnya itu variabel penggantinya. Jadi tabel karyawan itu dimisalkan A, left join tabel gaji yang dimisalkan B, di on yang membuat diurutkan nanti itu disamakan berdasarkan ID karyawannya. Jadi mereka akan bersebelahan datanya berdasarkan ID karyawan. Kalau ID karyawannya sama maka datanya itu bersebelahan kan, seperti itu. Lalu enter union, lalu sintaksnya sama seperti di atas, kita hanya menggantinya jadi right join, lalu terakhir dipakai tanda titik koma dan keluar datanya seperti berikut. Memang agak berantakan datanya, saya sudah berusaha mencoba memperkecil ukuran fontnya, tapi ternyata tidak berubah posisinya. Jadi mohon maaf agak susah dibaca, tapi seperti itu jadinya kalau misalnya kita ingin menggabungkan dua tabel. Oke, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Jadi kita sekarang yang melihat bagaimana kalau kita mau lihat data dari tabel lembur, tapi hanya yang memiliki jam lemburnya itu kurang dari 3 jam. Dan kondisi penulisannya itu seperti berikut, ditambahkan where jumlah lembur jumlah jam sama dengan jumlah jam kurang dari 3. Pas kita enter ternyata tertulis empty set, yang memang karena tidak ada data yang memiliki jumlah jamnya itu kurang dari 3, makanya akan keluar tulisan empty set. Lalu kita mau melihat kalau misalnya jam lemburnya lebih dari 3 jam dan akan keluar datanya seperti berikut. Oke, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, query selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menampilkan data dari tabel cuti tapi hanya data yang memiliki jumlah cutinya itu sebanyak 7 sampai 20 hari. Sintaksnya itu select all from cuti ditambahkan dengan where jumlah cuti between, menggunakan query between karena kita ingin mencari di antara 7 sampai 20. Dituliskan 7 and 20 dan akan keluar datanya. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila suaranya juga kurang jernih atau terlalu berubah volumenya, mohon dimaafkan, dan maafkan juga bila kualitas videonya juga kurang bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.